Menghitung hari, konsesi PT Adia Tirta Batam dalam pengelolaan air bersih di Batam akan berakhir. Nasib karyawan ATB pun kembali dipertanyakan oleh beberapa pihak. Kembali dilibatkan dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum atau SPAM atau tidak. Pasca konsesi berakhir pada tanggal 14 November 2020 nanti, pengelolaan SPAM di Batam sudah jatuh ke pihak PT Moya Indonesia. Menyikapi hal ini, PP Batam telah mengeluarkan kebijakan untuk menerima karyawan PT ATB untuk bergabung tanpa tes. Sejauh ini, PP Batam telah menerima beberapa lamaran dari karyawan ATB. Pada proses penerimaan ini beredar isu, pihak manajemen ATB menyandera posisi pegawainya yang akan melamar ke PT Moya melalui PP Batam. Untuk konfirmasi hal ini, pihak PT ATB memilih enggan berkomentar. Pihak ATB hanya akan melayani konfirmasi seputar pelayanan di masa-masa akhir konsesi. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti, melalui sambungan telepon mengatakan, ATB seharusnya memikirkan masa depan karyawannya setelah masa konsesi berakhir. Dengan adanya peluang dari PT Moya Indonesia melalui BP Batam, ATB sebaiknya memberikan kesempatan karyawannya untuk kesediaan bergabung dengan PT Moya Indonesia, meski realisasinya setelah kontrak dan konsesi ATB berakhir. Mereka kalau dia mendaftar silakan, itu tergantung dari kebijakan ATB. Tapi saran saya, kalau ada tawaran dari BP Batam ataupun dari Moya untuk bergabung ke PT Moya, saya sarankan kepada manajemen ATB, silakan aja karyawannya itu menyatakan kesediaannya untuk bekerja di Moya nanti, walaupun nanti setelah habis masa konsesinya dengan BP Batam ATB gitu. Sebaiknya ATB memberikan laluan kepada karyawannya untuk memberikan kesediaan mereka untuk bergabung dengan Moya. Gitu. Jangan dihalang-halangi karyawan. Nanti setelah habis itu karyawannya mau kemana coba? Kan mereka hanya bersedia bergabung, kan belum bergabung nih. Bersedia dengan bergabung berbeda loh. Iya. Nah, setelah habis kontrak nanti dia bersedia bergabung, itulah kira-kira kan gitu. Setelah habis konsesi nanti. Senada juga diungkapkan anggota Komisi 4 DPRD Batam yang juga membidangi kesejahteraan rakyat dan sumber daya manusia Muhammad Mustafa melalui sambungan telepon mengatakan, apabila suatu perusahaan diakuisisi oleh suatu perusahaan lain, maka prosesnya adalah karyawan sebelum pindah ke perusahaan yang mengakuisisi, seluruh hak karyawan harus diberikan terlebih dahulu. Solusi lainnya dengan jalan kesepakatan antara dua pihak perusahaan terkait take over karyawan demi kejelasan nasib karyawan serta kelanjutan pelayanan air bersih di Kota Batam. Kalau di bahasa Undang-Undang 13 nggak ada. Tapi begini prosesnya, apabila satu perusahaan diakuisisi oleh satu perusahaan lain, maka prosesnya adalah karyawan itu sebelum berpindah ke yang mengakuisisi, maka seluruh hak-haknya harus diberikan dulu. Terus kedua, kalaupun ada akuisisi dan akuisisi itu baik-baik, maka secara ini biasanya dibicarakan tentang posisi karyawannya. Karyawannya nanti posisinya apakah tanggung jawab untuk uang pesangonnya itu di perusahaan yang lama di ATB, atau dia akan langsung pindah ke Moya dan masa kerjanya langsung bertambah, bukan dari nol. Muhammad menambahkan jika seseorang masih terkait dengan suatu perusahaan, ia dibolehkan dan memiliki hak untuk melamar kerja di tempat lain dan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Perusahaan tidak bisa memberikan sanksi apapun kepada karyawan tersebut selama masih pengajuan lamaran atau tidak membuat kontrak dengan perusahaan lain. Itu Undang-Undang 13 itu menyatakan bagi seluruh perusahaan yang akhirnya menutup operasinya maka wajib memberikan PHK kalau perusahaan itu tutup dengan biasa, bukan tutup karena kerugian ya. Maka dia wajib memberikan uang pesangon itu. Jadi siapapun dia, walaupun masih terikat kontrak dengan perusahaan yang lain, permanen atau di perusahaan lain, kalau hanya sekedar melamar, itu di perusahaan manapun ada seperti itu. Hak seorang karyawan di saat dia kan punya mencari lebih baik perusahaan kan. Contoh yang pernah saya bekerja di Toshiba gitu kan, setelah itu ada kerjaan yang bagus selain di Toshiba, dia coba melamar, sah saja, nggak apa-apa. Terus perusahaan Toshiba akan melarang, nggak boleh karena dia masih melamar. Oke. Dan tidak bisa diberikan sanksi.
Dan tidak boleh juga perusahaan itu saat tahu karyawannya melamar di BP Batam juga telah menjamin terkait kepastian nasib karyawan ATB telah dijelaskan oleh Kepala BP Batam. Seluruh karyawan ATB yang ingin bergabung pada pelayanan spam pasca konsesi berakhir akan diterima tanpa tes. Mendekati berakhirnya konsesi ATB, isu terkait krisis ketersediaan air baku masih saja terdengar. Mengantisipasi hal ini, BP Batam telah melakukan beberapa program intensif dan cepat untuk terus menjaga ketersediaan air bagi seluruh masyarakat Batam. Seperti program teknologi modifikasi cuaca kerjasama dengan BPPT dan membersihkan enceng gondok di kawasan waduk. Dari Batam, tim iNews memberitakan.